menuliskan hukum Taurat itu sendiri, buat apa dia genapi? Harusnya dia sudah menggenapinya. Ini pertanyaan bagus ya. Yesus juga menyuruh mendirikan bait Allah, bahkan ukurannya dari Allah, panjangnya segini, lebarnya segini. Ya, Yesus juga menyuruh tabut perjanjian, panjangnya segini, lebarnya segini, kasih ukiran-ukiran begini. Kenapa kok dihancurkan itu bait Allah? Kenapa Taurat yang kenapa itu? Ya, untuk mengatakan agama sudah finish. Ini yang tidak pernah orang paham. Ya, agama simbolnya harus ada ritual yang namanya Taurat batalin. Gedung tempat ibadah gugur apa runtuh. Matius 24 ayat 2. Jadi sejak saat itu tidak ada lagi kekristenan itu disebut agama. Agama itu ya sampai Yahudi tok beres. Begitu bubar jalan itu runtuhnya bait Allah. 20 tahun 70 Masehi setelah kitab Wahyu selesai ditulis. Wahyu ditulis, Wahyu 11 ayat 1, Yohanes suruh ukur. Yohanes ukur bait Allah itu ukur. Tentu bait Allahnya masih ada. Habis selesai kitab Wahyu bait Allah runtuh tahun 70. Berarti Wahyu 11 ayat 1 harus diukur oleh Yohanes, betul-betul diukur bait Allahnya. Kenapa dihilangkan? Sejak saat itu tidak ada agama. Kristen bukan agama, Pak. Dan era orang beragama kembali kepada orang beriman. Adam sampai Musa itu nggak punya agama, Pak. Nggak ada agama Adam sampai Musa. Agama itu muncul Musa. Musa sampai Maliaki. Nggak pernah ada itu. Abraham punya agama, nggak pernah ada. Nuh punya agama, nggak pernah ada. Waduh, bahaya ini. Bukan bahaya, ayat Alkitab. Oh, ayat Alkitab. Ya, karena Valen nggak pernah dengar, jadi merasa ini. Tapi bagi kami itu clear ya, loh. Roma 5 ayat 13. Ayo, Roma 5 ayat 13. Kayak bimbangnya gitu aku, Pak. Ya, karena tidak pernah dengar ya, Valen ya. Saya juga 35 tahun. Yang bisa membuka begini ya cuman kami, Pak. Bahwa dari Adam sampai Musa itu tidak ada orang beragama. Kalau dosa cuman cukup korban bakaran. Kenapa Kain itu ditolak? Kenapa Kain ditolak? Disuruh korban bakaran, kamu korbannya pakai hasil pertanian. Oh iya, bahaya itu ya. Iya. Itu. Mestinya yang korban itu korban bakaran seperti yang dilakukan Habil. Dia nggak tahu, dia kasih korban dari hasil pertaniannya ditolak, marah dia, dibunuhlah Habil. Jadi menurut Pak Teddy, Kristen itu bukan agama ya? Bukan lah. Apa dong? Ya faith. Tadi sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Kristen itu harus Allahnya punya nama Yesus Kristus. Nggak ada gedung gereja. Kagak ada. Kami nggak membangun gedung, Pak. Dosa kalau bangun gedung gereja, bangunlah tempat umum karena menyewa. Itu ada ayatnya itu. Kisah di mana ibadahnya? Kisah 1 ayat 13. Mereka beribadah di tempat menumpang. Zaman dulu disebut menumpang. Kalau sekarang ya menyewa lah. Enggak, itu ibadah di mana kalau nggak bikin gereja? Di tempat-tempat menumpang, tempat-tempat yang bisa disewa. Oh, yang bisa disewa ya? Ya. Ya, selamat sore Pak Satria. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tak pikir Pak Satria temanku. Ini permisi Pak ya. Ini si tua ini ngomongnya asal ngomong aja macam ayam lagi cakar tanah. Ya. Kamu Pak maaf Pak ya. Bapak kalau ngomong itu setidaknya pakai data, pakai dalil lah kalau bisa. Jangan asal ngarang. Oke Pak ya. Biar kita yang di bawah pun dengarnya mungkin agak dikit nyambung lah. Mana Pak? Kalau ngomong itu pakai data, Pak HD. Itu udah calon ngomong kebun binatang itu, hati-hati itu, Valen. Sudah calon itu. Apanya? Bapak aja ngomong apa? Silakan dibantah kalau bisa bantah. Ya, bantah aja. Sadar nggak? Mas Satria, Islam atau Kristen? Islam. Kamu bisa tanya apa? Kita nggak ngomongin Islam, ya? Pak. Kita lagi ngomongin Islam kita. Dengar dulu Pak. Aduh. Bapak kalau mau ngomong itu. Pak, udah turun aja Pak. Turun dulu Pak. Kita lagi ngomongin Kristen kok Pak, nggak ngomongin Islam kitanya ini. Ngomongin Islam kok. Iya. Lanjut Pak Teddy. Ya oke. Tadi sampai mana ya? Sampai itu. Oke. Jadi Adam sampai Musa itu tidak ada agama, Pak. Bahkan dikatakan perbuatan jahat itu belum dihukum karena belum ada Taurat. Jadi Lot bersetubuh dengan 2 anak perempuan nggak dihukum, Pak. Kain membunuh Habil tidak dihukum. Kain itu dihukum karena salah memberi persembahan. Ya, Musa membunuh orang Mesir, dimasukin itunya di pasir, nggak dihukum Musa karena itu, karena belum ada Taurat. Bahkan tidak diperhitungkan. Baca baik-baik Roma 5 ayat 13 ya. Dosa itu hanya waris doang. Dosa perbuatan tidak dihitung karena belum ada Taurat. Enak. Kalau sekarang kita balik ke zamannya Musa, zamannya Nuh, enak kita balen. Memperkosa sebelah nggak dihukum. Oh gitu. Berarti iya. ada dosa yang tidak apa itu? Belum diperhitungkan. Itu kan ada Pak, dosa yang tidak mendatangkan maut. Oh itu ada, itu nanti di era perjanjian baru. Saya ingin mengatakan di zaman Adam sampai Musa, dosa karena perbuatan tidak diperhitungkan.
Karena belum ada Taurat. Baru setelah ada Taurat dikatakan kamu hina, rajam. Kamu membunuh harus pakai korban, korbannya gini nebus. Kamu mencuri begini ada apa hukumannya. Tapi yang paling parah itu hina itu rajam, mati. Apalagi ya LGBT itu mati juga. Bersetubuh dengan sesama lelaki itu ada, dibunuh juga itu. Ya. Iya. Terus kalau persepuluhan Pak Tidi? Ya kalau sekarang batal. Loh, kenapa? Itu karena termasuk di dalam Taurat. Loh, terus gereja dapat biaya dari mana kalau nggak persepuluhan? Itulah. Seseorang yang mendirikan gedung gereja yang akan ditinggikan, dimuliakan ya gedungnya. Kita perlu biaya untuk listrik, Pak. Kita perlu biaya untuk ini. Lah iya. Lah iya, karena itulah kamu melintir-melintir. Kalau sunat batal, tapi kalau perpuluhan nggak batal. Coba, kalau Anda melakukan perpuluhan disunat sekalian itu pendetanya, lari dia. Ya kan? Sunat aku nggak mau, Pak, tapi persepuluhan jalan terus karena kamu diriin gereja. Coba Anda mendirikan gedung pertemuan umum. Ya, dia dapat duit dari situ, ya kan dapat duit, atau ada yang nyewa. Persepuluhan, kami nggak memungut persepuluhan, nggak memungut sulung. Itu bukan pungli, Pak ya? Persepuluhan, ya dosa kuadrat lah. Saya mengatakan dosa kuadrat. Ya, persepuluhan sendiri menjalankan persepuluhan itu dosa. Udah gitu dipungut oleh pendetanya lagi, pakai ditilep lagi, nggak jujur. Nggak bahaya tak? Ya nggak jujur kan, semua persepuluhan mana ada yang jujur? Ayo. Tapi kan itu kan diaudit, Pak. Persepuluhan. Nah, yang memberi persepuluhan juga nggak jujur, ya toh? Yang memberi persepuluhan nggak jujur, ya toh? Ya contoh misalnya gajiku 10 juta kan mestinya 1 juta. Kadang-kadang ini cuma sisa 800 lah, gitu. Ya. Kan mestinya sebelum dipakai bayar-bayar yang lain potong dulu persepuluhan. Itu kan versinya pendeta itu, ya. Aslinya persepuluhan itu ya kalau panen itu seberkas begitulah, persembahan seberkas. Iya ya. Kok bisa ganti jadi uang itu ceritanya di mana, Pak? Nggak tahu itu. Setelah batal, setelah Taurat dinyatakan batal, persepuluhan diganti uang. Aneh itu. Ya, karena kan sekarang orang tidak hanya bertani. Kalau dulu kan cuma bertani, beternak. Jadi ya 10 anak laki-laki yang kambing kasih 1 gitu. Ya. Gitu. Ya dulu, tapi orang sekarang kan jadi punya gaji, lalu dimodifikasi ya gajinya 10%. Nggak ada yang jujur persepuluhan, tidak ada yang jujur. Yang memberi pun sudah tidak jujur. Nanti di sana auditnya juga sama. Berarti gereja yang Pak Ati didirikan ini murni dari yang namanya persepuluhan, Pak Ati ya? Ya, saya nggak mungut persepuluhan. Enggak, sorry Pak. Bahkan aku di tayangan TikTok pun aku nggak mau bikin room. Saya diskusi sama yang lain. Pak, jadi kenapa nggak bikin room? Nanti saya dijustifikasi atau dihakimi. Anda cari duit dari TikTok ya? Aku nggak mau. Iya, nggak mau. Nggak mau Pak. Ya. Tapi suka dan dukanya apa Pak Ati? Selama Pak Ati memungut persepuluhan dulunya, suka dan dukanya apa? Dulu saya memungut persepuluhan dulu. Dulu ya itu sudah lama sih. Ya dulu lumayan lah bisa beli sesuatu begitu. Dulu tapi itu dulu. Iya, udah nggak ada bekasnya. Iya. Lanjut Dre, gimana Dre? Kalau ngomong perpuluhan gua angkat tangan. Iyalah, janganlah ya, jangan ya. Tapi kan itu kenapa kok selalu mengutip narasi Maliaki 3 ayat 10 Pak Tidi? Nah, iya, mestinya apakah yang itu untuk jangan Maliaki 3:10. Kalau itu kan nakut-nakutin jemaat. Mestinya yang dikutip itu 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Bunyinya persembahan harus dilakukan dengan sukarela. Dan lihatlah, kalau di Maliaki kan begini, Allah membuka tingkap-tingkap langit. Di 2 Korintus itu Allah sanggup segala sesuatu, nggak cuma tingkap-tingkap langit, segala sesuatu. Itu terjemahnya bebas itu. Kaya raya iya, sehat iya, hati senang iya, dan lain sebagainya. Itu di perjanjian baru ditulis Allah akan memberikan segala sesuatu sehingga kamu disebut dengan berbagai-bagai kebajikan. Itu kan luas banget itu. Kalau di perjanjian lama tingkap-tingkap langit, kalau nggak bayar dimakan belalang pelahap. Saya dibuka tingkap langitnya sedikit karena nggak jujur, belalang pelahapnya juga ngigitin juga gitu. Kan nggak ada yang jujur memberi persepuluhan. Iya. Ya. Tapi gitu. Kalau mau jujur harusnya yang dibawa singkong Pak Tide ya. Harusnya singkong ya, singkong. Kalau ya sebenarnya tidak bisa juga ya. Kalau kita kembali sebenarnya ya hasil panen itu susah diukur ya, seperti itu. Kalau kambing ya anaknya 10 kasih 1 gitu. Makanya dibatalin. Bingung nggak terkait masalah contoh misalnya ya, kalau ada contoh lah saya sebut nama pendetanya ya, Pak Pendeta Muriwali itu sering mengkritisi Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Menurut penilaian Pak Atidi, yang benar itu siapa? Apakah Muriwali ataukah Pak Erastus Sabdono? Oh, dua-duanya nggak ada yang benar itu. Lah, nggak bahaya tak Pak? Nggak ada yang benar semua? Nggak apa-apa, nggak ada yang benar itu.
Ya. Gimana nih, Dre? Lah apa yang mau saya nilai benernya di mana? Ya, benernya di mana? Sama-sama penyembah Tritunggal kok mau apa? Iya. Ya. Cuman Tritunggal di variasi lah. Variasi dikit sana dikit sini. Selama penyembah Tritunggal ya sami mawon. Yang satu bahasa roh, satu enggak, kan gitu aja ya. Gitu. Tapi itu benar nggak sih bahasa roh itu, Pak Tede? Nggak ada. Bahasa roh itu 1 Korintus 14 ayat 2 khusus untuk kita dengan Allah. Lagi di kamar nih ya, lagi di kamar kita berbahasa roh boleh. Aku ini jagonya bahasa roh, ya. Tapi ya tidak bisa disebutkan si karalama raba-raba makin diraba makin terasa, nggak bisa gitu, nggak bisa, ya. Iya. Jadi ya bagaimana Allah memberikan bahasa roh itu, tapi itu khusus ya Pak, tidak bisa. Kalau Paulus mengatakan begini, kalau gitu yang berbahasa roh, ada yang nafsir roh, itu nyindir, ngerti nggak? Nyindir, ya. Sama dengan Yesus ngomong gini, kalau kamu mau cerai, khusus yang zina boleh. Lalu mereka pada nggak paham, loh, kalau zina kan dirajam mati. Otomatis ya mati kamu boleh kawin lagi, nggak ada cerai itu. Artinya cerai mati, kawin lagi sana. Itu nyindir. Paulus juga nyindir. Kalau kamu berbahasa roh harus ada yang menafsirkan. Ya nggak pernah ada, gitu. Ya. Jadi cuma Pak Tede doang yang tahu nih. Ya. Cuman Pak Henry doang yang tahu. Iya, hanya kita Maksudnya saja. yang dibicarakan itu. Oh gitu. Ya setiap orang yang sedang menyembah Allah, kalau Allah memberikan hikmat lalu menguasai kita, mengatakan berbahasa roh, cuma kita aja yang tahu. Begitu. 1 Korintus 14 ayat 2. Lalu Paulus nyindir, cariin penerjemah. Kalau kalian dalam satu gereja itu berbahasa roh rame-rame, disebut jemaat gila. 1 Korintus 14 ayat 2-3 itu gila. Oleh Paulus dibilang gila. Kamu itu jemaat gila. Kalau di dalam satu gereja itu kamu berbahasa roh rame-rame, ya toh. Rame-rame si karalama raba-raba makin diraba makin terasa. Yuk raba lagi ya gitu. Tapi nggak begitu ya Pak ya? Bahasa rohnya nggak begitu ya? Ya mau apa? Kalau mau raba-raba begitu. Kalau kedinginan, itu kedinginan itu. Oh gitu. Iya. Kalau mau barang bekas, sandal lawas lah. Ember bekas, sandal lawas gitu. Iya. Dulu ada sekolah bahasa roh dulu. Loh, itu ada sekolahnya tak, Pak? Ada, tirukan. Itu yang pelajaran kelas pertama. Ada sekolahnya dulu. Gimana? Ya informal ya, tapi semua hamba-hamba Tuhan itu kalau itu harus tirukan gitu. Tirukan. Rasakan lalu tirukan. Lah aku suruh niroin jagonya aku bahasa roh. Gimana Pak? Contohnya Pak? Ya itu tadi. Ada, Pak? Sambil itu tadi tidak boleh. Ini Paulus di dalam 2 Korintus 12 ayat 4. Paulus gini, aku lihat Firdaus, di situ ada bahasa yang tidak boleh dikatakan manusia. Itulah bahasa roh. Nggak boleh. Karena itu khusus. Nggak boleh Pak. Prioritas Pak ya. Prioritas. Khusus pokoknya bagaimana Allah memberikan kita itu link ya, roh dengan kita roh, R huruf kecil dengan Allah yang roh, R huruf besar, lalu bisa connect. Nanti di surga ada bahasa roh. Di surga itu bahasanya pakai bahasa surga, bahasa roh itu. Masing-masing kita ya, pemahaman kita. Cuman Jadi disalahkan. misalkan saya nih satu aliran sama Pak HTD misalkan. Saya juga bahasa rohnya beda lagi. Beda. Masing-masing. Jadi per orang itu beda-beda. Beda-beda. Kan ada orang dari Nigeria, ada orang dari Indonesia, ada orang dari coba kira-kira. Ayo. Dari Afrika Selatan, dari Eropa, dari Brasil. Kita sama-sama orang Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia. Kira-kira. Ya, tapi beda. kan beda-beda lah. Kita pemahaman kita tentang itu beda-beda. Makanya nanti ditentukan dengan mahkota. Mahkota itu ada yang kinclong, ada yang rada kinclong, ada yang kinclong banget, gitu. Mahkota nanti Pak. Itu pakai Bahasanya nangis banyak segala ya Pak ya? Ya? Pakai nangis-nangis segala, Andre. Oh iya. Nangis-nangis dirobohin. Makanya bahasa roh sering diplesetin bahasa roh. Habis rebah kelihatan rohnya. Loh kok bisa? Nggak bahaya teh? Ya kan bahasa roh dulu kan pada pakai rok mini toh, pakai rok mini, maju, tengking pada roboh. Bahasa roh berubah jadi bahasa roh, gitu. Ini fakta. Sekarang nggak boleh, sekarang pakai celana. Itu kan siapa Pak? Pendeta yang besar itu yang dari luar negeri itu siapa itu? Ya dulu udah meninggal sih, ringkat apa? Richard Engke, terus ada lagi yang lain juga. Itu ya Pak, itu dari situ nular Pak, dari situ nular. Pendeta Benny Hinn itu Pak. Benny Hinn juga. Ya, kalau tapi di Indonesia siapa tokonya Pak? Ya, yang udah usur tuh, Siapakah aku ini Tuhan? Wah itu jagonya itu. Oh, Jangan dibenci matamu. Nah itu. Pak Niko ya itu Pak ya? Enak loh suaranya Pak Niko. Neko. Loh kok neko-neko gimana? Nggak bahaya tak ini? Neko dia Pak. Kan jemaatnya banyak Pak. Kalau mau banyak, kenapa nggak ke masjid sebelah aja lebih banyak?
Ayo, Ya, 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 ya. kan orang ngomong gini, gerejaku buktinya banyak Pak. Lu coba kamu ke masjid sebelah lebih banyak itu, sana aja. Kalau ukurannya banyak, gitu. Karena nanti yang perang Harmagedon itu 85%, Pak. 85% gereja ini dilawan oleh anak domba. Yang selamat itu cuma 15%. Siapakah aku ini Tuhan? Nah, Jadi biji matamu. Itu kan lagunya Pak. Hanya ini Tuhan. Dri, lu apal nggak Dri? Oh, itu mah persembahan. Persembahanku, terimalah Tuhan, jiwa dan ragaku. Sebab telah ku miliki itu semua lagu itu ya Pak. harta kekayaan. Semua yang lagu cukup itu ya. berarti Mereka mengklaim lagu pujian itu. Ya. Mereka mengklaim itu lagu pujian. Padahal itu menghujat semua itu. Ini gimana ini? Gak pernah ada Yesus Allah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kapan Allahnya Bapa? Bapa yang kau Bapa ya Yesus Tuhan. Yesus Allah mana? Gak berani. Beda dengan lagu-lagunya HTD yang sudah 100. Contoh misal Pak, satu Pak. Contoh. Misal. Contohnya ya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Yesus Kristus itu Allah. Bapa itu kiasannya. Tuhan dan Allah itu satu roh dan satu nama. Dialah Allah di atas segala Allah, ditinggikan, dimuliakan. Dialah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Itu kalau lagu saya kayak gitu. Nah, itu Tuhan Allah, Tuhan Ini Allah. kita hanya Pak HTD sendiri. Kenapa? Kita hanya Pak HTD sendiri. Ya dong, ini suhunya penyanyi lagu pujian ini. Itu neko-neko itu kalah. Saya udah 120-an. Ada Nanti lagu kita nggak kemas. buat Nanti kita kemas ya, kita kemas yang bagus nanti. Ada lagu nggak buat Tritunggal Pak Tidi? Ah, udah banyak lagu. Contoh misal satu Pak Tidi. Ya apa Lu ya? tuh mancing aja lu, Mar. Ya nggak apa-apa sih, saya memang itu nyanyikan kok. Dia pencipta lagu, Dri. Ya, Tritunggal punya Allah, ya. Berbiji tiga, saya ngomong gitu loh. Hasil mengarang bebas, tak ada dalil. Nah, gitu kan. Tritunggal punya Allah. Kesatuan seperti tiga istri di satu rumah. Nah, tak aku gituin gitu. Oh, udah ada lagunya itu Pak ya? Ah, ada. Gak bisa ngomong. Keren. Nggak bisa ngomong malah. Ya. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ada aliran Kristen, Allahnya ada tiga, Tritunggal tidak Pancasila. Tritunggal bubarkan saja. Itu lagu saya itu. Oh, iya. Terusin dulu, diam dulu lu. Apa, Mar? Bahaya. Terus. Tritunggal bubarkan saja. Tritunggal tidak pernah esa, tidak alkitabiah. Allahnya ada tiga, Tritunggal tidak Pancasila. Itu udah berapa ya, 3-4 tahun lalu itu penontonnya bisa sampai 200 ribuan itu yang dengerin lagu itu. Tapi Itu yang nggak bahaya, paling kan? suka itu lagu teologi itu, suka banget tuh Pak Tidi. Ya, teologi itu iya tuh berapa ya Yang dia? booming itu. Booming itu. Itu sudah diupload kemana-mana itu kalian. Orang lain ya misalnya di saya itu cuma 1.000, di orang lain itu 50.000. Tiga. Tadi lagunya agak lupa saya itu lagunya itu. Ya lagu teologi itu. Pergi ke laut saja jadi apa? Pengajar ikan duyung gitu kan. Pergi ke hutan saja jadi gembala bedes gitu. Itu diupload oleh akun-akun lain ya. Kalau saya mungkin hanya 4.000, dia 50.000, 100.000 itu. Tapi Pak ATD nggak takut dengan resiko ketika Pak ATD menyanyikan lagu itu? Karena Tritunggal tidak punya dalil. Aku mau ngomong Tritunggal maha sesat, maha bejat pun boleh. Karena tidak ada dalilnya. Ayo. Tidak ada dalilnya di mana Pak? Ya memang nggak ada dalilnya. Marah-marah bisa, tapi nggak bisa nunjukin dalil. Kalau saya bilang kamu Tritunggal ya, maha sesat kamu. Dia mau ngomong apa? Enggak, aku nggak Tritunggal kok. Allah kami juga Yesus. Nah, ketika ditanya itu dia ngomong gitu. Allah kami juga Yesus. Kami juga meyakini Allah itu Yesus. Ya, segitiga misalnya. Kamu segitiga ya? Enggak, kami nggak segitiga. Padahal ya iya segitiga. Tapi ketika di apa, head to head begitu dia nggak berani ngomong aku segitiga. Karena segitiga nggak ada di Alkitab. Ya. Ada Allah segitiga, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, dan hijau. Ya begitu ya. Tapi kalau misalnya mereka dalilnya di Matius 28 ayat 19 gimana tuh? Ah, itu udah kuno. Nama, perhatikan nama.
baptiskan dalam nama. Jadi yang disuruh baptis itu dalam nama. Nama Bapa itu Yesus, nama Anak itu Yesus, nama Roh Kudus itu Yesus. Makanya semua rasul membaptis dalam nama Yesus Kristus. Bukan disuruh membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama. Baptislah dalam nama Henry Tandianta, nama pendeta ganteng, nama pendeta rambut putih. Sama toh, Henry Tandianta juga. Jadi setuju kalau itu ayat sisipan, setuju. Bukan sisipan, itu juga sebenarnya tidak valid juga sih yang mengatakan itu sisipan. Itu memang hanya satu ayat itu toh. Di tempat lain nggak ada. Ya kan, soalnya kan di Matius 28:15 nggak nyambung. Iya Urusan sih. masalah perpajakan. Kok tiba-tiba kok langsung ke sini? Nggak nyambung. Ayo. Itu setelah Yesus bangkit itu. Sebenarnya aku bisa jelasin itu kalau saya ya. Kami itu Gimana? Kami itu tidak pernah menolak bahwa dulu ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan sederhana, Yesus kan dibaptis. Ya. Yesus dibaptis di mana baptisnya? Baptisnya gini nih, kepala berdiri, kepala ditenggelamin. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus dibaptis Yohanes. Lalu Yesus sendiri membaptis di dalam Yohanes 3 ayat 22 dan 26. Yesus membaptis. Siapa yang dibaptis? Murid-murid. Yesus membaptis 12 murid. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berdiri, jongkok, berdiri. Ya. Semua baptisan ketika Yesus masih jadi manusia, berdiri, jongkok, berdiri dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa perintah Matius 28:19 masih muncul? Karena masih ada baptisan setelah Yesus menampakkan diri 40 hari. Ini ilmu tingkat tinggi loh, Valen, sama itu yang dengerin ya. Yesus menampakkan diri 40. Ya, sama Andre. Yesus menampakkan diri 40 hari, masih ada baptisan. Siapa yang dibaptis? Orang yang menombak lambung Yesus. Ya, dia dibaptis juga. Dalam nama apa? Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pontius Pilatus itu akhirnya tobat, istrinya juga tobat. Dibaptis dalam nama. Kalau gitu yang baptis Yohanes siapa, Pak? Yohanes ya Yesus lah, Yohanes murid toh? Yohanes sang pembaptis. Yang Oh, dia tidak dibaptis, dia tidak dibaptis. Dia tidak dibaptis. Oh, dia nggak dibaptis. Jadi nggak ada yang baptis Yohanes sang pembaptis. Enggak, aku disuruh membaptis oleh Allah. Aku disuruh membaptis. Kenapa baptisan itu dilakukan oleh Yohanes? Untuk ngasih tahu bahwa untuk pertobatan itu perlu baptisan. Cuman baptisannya pakai dua cara. Waktu Yohanes membaptis orang-orang Yahudi, aku membaptis engkau untuk pertobatan, nggak pakai nyebut-nyebut nama-nama siapa. Lalu mulai Yesus untuk pertobatan. Nah, itu pertobatan. Kalau gitu Yesus melakukan pertobatan dong. Enggak, Yesus itu untuk approval. Begitu dibaptis ada approval dari Yesus yang di surga. Inilah anakku yang kukasihi, aku setuju kepadanya lah aku berkenan. Yesus dibaptis itu untuk approval, persetujuan dari Yesus sendiri Allah di surga. Memang ini bikin bingung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Valen sama Andri nggak apa-apa. Iya ya. Ini ada yang masuk ini Pak, ada dari Pak Forek. Selamat sore Pak Forek. Selamat sore. Ya. Pak Iswara, selamat sore. Ini Sore. gimana nih Pak Tidi, Pak Forek, Pak Iswara, kok lain sendiri nih ajaran Kristennya ya Pak Forek ya? Gimana ulangi? Iya, ini ajaran dari Pak Pendeta Henry ini kok beda gitu loh dengan Kristen-Kristen yang lain. Kalau di yang lain itu kan mempercayai Tritunggal. Nah Pak Tidi ini nggak percaya sama Tritunggal. Ini kok aneh. Jangan-jangan sesat ini Pak Tidi ini. Gimana itu, Pak? Denomnya apa tuh? Denomnya Pak ATD. Ya denomnya Alkitabiah. Kalau menurut Kita saya, bukan denom, Valen. Tanya aja orang tadi gua nanya disalahin. Tanya Pak Henry, itu ditanya itu denomnya apa itu Pak Henry? Alkitabiah katanya. Ini ya Pak, saya berkali-kali menjelaskan Alkitab hanya mengenal dua. Kalau tidak Kristen, ya Nasrani. Ya, tidak ada denominasi Alkitab Pak. Di Alkitab nggak ada. Anda kalau tidak Kristen, ya Nasrani. Pilihannya cuma dua itu. Katolik tidak ada di Alkitab, Protestan tidak ada Alkitab, karismatik tidak ada. Kok Anda ngomongin denom? Ya, Anda kalau bukan Kristen ya Anda Nasrani. Nggak usah ngomongin yang lain. Yohanes itu nggak ada di Alkitab. Kalau Anda tidak mau jadi Kristen, Anda cuma pilihannya Nasrani tok, cuman itu. Ada Kristen, ada Nasrani. Ini Alkitab cuma mengenal dua itu. Oke, silakan. jadi Pak HTD Nasrani ya Pak ya? Saya Kristen, Pak, penyembah Yesus Kristus. Tadi udah saya jelaskan definisi Kristen itu penyembah Yesus Kristus, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Silahkan Anda ngaku Kristen, kalau Allahmu bukan Yesus, Anda bukan Kristen. Anda Nasrani. Banyak orang ngaku-ngaku Kristen, 85% gereja di luar sana ngaku Kristen. Ketika ditanya, sinten Allahmu, siapa Allahmu? Syarat Kristen itu Allahnya harus Yesus Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16 tadi sudah saya bacakan. Silakan Anda mengklaim sebagai orang Kristen, tapi selama Allahmu bukan Yesus Kristus, bukan Kristen. Nasrani, pilihannya tinggal dua. Kalau nggak Kristen, Nasrani, silahkan. Kami Kristen, penyembah Yesus Kristus. Begitu, ya. Jadi menolak Tritunggal ya? Saya mau ngomong Tritunggal sampah, nanti tersinggung.
suara sama Pak Forex. Kenapa Anda bilang Tritunggal itu sampah, Pak? Coba dijelaskan dulu. Iya, bahaya dia di Pak Forek. Ya suatu saat Paulus ngomong gini, bagi aku dulu yang Yahudi saya pahami sebagai orang Farisi, saya ini ahli kitab. Tapi sekarang ku anggap sampah sebab aku sudah mengenal Kristus. Dulu aku 35 tahun Tritunggal. Boleh dong aku bilang, Tritunggal saya anggap sampah karena aku sama dengan Paulus mengenal Kristus itu. Itu. Loh, Bunda Maria nyembah Yesus nggak, Pak? Ya. Pada saat Yesus lahir, Yesus lahir masih bayi ya. Apa kata Bunda Maria? Ya, aku memuji kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Dulu Maria itu nyembah Yahweh, dulu. Ya, begitu Yesus lahir, dia ganti menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8. Aku nih Yesus nih Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Jadi dia menyembah Yesus yang di surga. Yesus di surga Tuhan Allah Maha Kuasa. Sementara Allah sedang menjadi manusia. Namanya Yesus bayi oek-oek. Pasti bingung. Ya nggak apa-apa bingung. HTD tidak bingung. HTD pemahamannya sama dengan yang ditulis di Alkitab. Maria jelas-jelas nyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Enggak nyembah Yahweh lagi. Tidak pernah ada kata Yahweh di Perjanjian Baru. Bahkan Imam Zakaria yang dulu jadi imamnya itu Elizabeth itu ya. Lagi Elizabeth waktu Elizabeth hamil lalu Maria juga hamil. Imam Zakaria aja berubah loh nyembahnya. Bukan nyembah Yahweh, tetapi menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Nanti di kitab Wahyu. Aku Yesus Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sebenarnya Maria dan Zakaria ganti. Tadinya nyembah Yahweh, berubah menyembah menjadi Yesus Tuhan Allah yang di surga sana. Banyak orang tidak paham. Ketika Yesus jadi manusia, di surga ada siapa? Di surga ada Yesus Tuhan Allah. Nggak paham, Pak. Sudah tahu kalau Anda paham, jadi Kristen. Makanya kan Anda kan nggak paham, makanya nggak jadi Kristen. Begitu, Pak. Kok pada diam? Udah bingung sama Pak ATD. Pasti itu bingung, Valen. Itu pasti bikin bingung. Pasti bingung. Ya. Ketika Yesus jadi... Coba Anda jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 28. 14. Kamu telah mendengar bahwa aku berkata kepadamu, aku pergi dan aku datang kembali kepada kamu. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa, sebab Bapa lebih besar daripadaku. Coba Anda jelaskan ini. Ya, Yohanes 14 ayat 14:28 ya. 14:8 sama dengan 10:29. Bapa lebih besar dari siapapun. Ingat ya. 10:29 sama 14:28 sama itu nadanya Bapa lebih besar dari siapapun. Coba dibaca. 15:26. Aku memerintahkan kepada Bapa untuk mengeluarkan Roh Kudus. Siapa yang lebih besar? Yesus apa Bapa? Masalahnya adalah posisinya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, Bapa lebih besar siapapun. Ketika Yesus menarasikan dirinya, aku sebagai Allah, aku nyuruh tuh Bapa itu. 15:26 baca. Yesus menyuruh kepada Bapa untuk mengeluarkan Roh. Siapa yang lebih besar? Yang menyuruh apa yang disuruh? Kalau bicara besar kecil, harus paham konteks waktunya. Waktu Yesus jadi manusia, Yesus berkata, yang tahu hari kiamat cuma Bapa. 24:36. Matius 24:36. Ketika dia sudah jadi Allah, yang menentukan kiamat itu aku. Wahyu 20 ayat 11 sama. Bapa lebih besar dari siapapun waktu Yesus jadi manusia. Ketika dia menceritakan dirinya, nanti aku itu jadi Allah, aku tuh mau nyuruh kepada si Bapa itu. Begitu, Pak. Oke, silakan. Ayo, jangan diam. Nanya yang sulit. Coba Anda jelaskan di dalam bentar. Matius 28 ayat 19. Itu sudah tadi ya, yang baptisan dalam nama. Pak, kata nama tolong di gitu ya. Nama saja, Pak. Sedangkan Bapa, Anak, Roh Kudus anggap saja itu sudahlah dalam nama. Nama Bapa Yesus, nama Anak Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Nama, Pak. Banyak orang tidak membaca nama. Disuruh nyebutin nama. Siapa nama Bapa? Yesus. Siapa nama Anak? Yesus. Siapa nama Roh Kudus? Yesus. Kalau gitu baptis dalam nama Yesus Kristus. Benar. Makanya Rasul tidak ada yang membaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada toh? Semua membaptis dalam nama Yesus Kristus. Pak, tadi saya sudah cerita. Pada zaman dulu, sebelum Yesus bangkit, itu ayat itu kan waktu Yesus bangkit itu 28:19. Sebelum Yesus bangkit, kami mengakui, Pak. Bahkan aku bisa menjelaskan very detail. Dulu ada baptisan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dulu, sebelum Yesus naik ke surga. Ada. Bahkan saya bisa menjelaskan sangat detail siapa saja yang dibaptis. Aku bisa jelasin, ya. Jadi kami tidak pernah menolak baptisan dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Masalahnya kami ini paham konteks waktunya. Yesus sudah naik ke surga kok masih membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Menghujat Yesus Allah itu. Makanya tidak ada rasul yang melakukan baptisan itu.
Silakan Kenapa baptis Tuhan dalam. memerintahkan, kenapa Yesus memerintahkan di ayat itu seperti itu, Pak? Karena Yesus sedang bangkit, perhatikan, lalu dia masih 40 hari, betul? Pada saat 40 hari itu ada baptisan. Siapa saja yang dibaptis? Yang nusuk lambung Yesus, Pontius Pilatus dan istrinya, mungkin juga Nikodemus. Kemungkinan Nikodemus juga dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, karena Yesusnya masih di bumi, Pak. Begitu Yesus sudah tidak di bumi, maka tidak ada baptisan Bapa dan Roh Kudus. Itu kan asumsi Anda saja. Oke, Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, Yesus datang di awan dan dilihat juga yang menusuk Yesus, menumbak Yesus. Artinya, yang menumbak Yesus itu dihitung percaya. Artinya apa? Dia dibaptis. Kapan dibaptis? Oke. Kejadian 1 ayat 26. Nah, itu kata kita udahlah Pak, itu pelajaran TK itu. Sorry Pak, aku nggak mau jawab. Kejadian 1 ayat 26. Ya, itu kata kita gara-gara kejadian 1 ayat 1 Elohim. Ya, kalau Anda memakai Alkitab yang ada Elohim, itu buang dulu Alkitabnya. Cari yang Beresit bara Elah. Ngawur. Ayo. Iya tuh Pak. Pak, waktu Aku bingung loh Pak Poreknya sama Pak ATD ini ya. Bingung aku Pak Porek. Ya lanjut Pak Iswara. itu loh, Yesus nyiptain alam semesta kapan, Pak ya? Tahun alam semesta sebagai Yahweh tahun 6000 sebelum Masehi. Oh, jadi waktu masih jadi Yahweh dulu sebelumnya ya, Pak ya? Betul. Kok pertanyaannya nggak dilanjut Pak? Kapan menciptakan surga? Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Terus ngapain dia jadi manusia, Pak ya? Saya awam nih, Pak ya. Saya awam, maaf. Jadi saya tanya ini. Saya jelasin dulu ya. Sebelum dia berubah jadi manusia gimana, Pak? Ya, sebelum menciptakan bumi, Yesus sebagai firman sudah menciptakan surga. Pertama kali menciptakan hikmat lalu surga, lalu bumi belum berbentuk, lalu samudra raya, lalu segala sesuatu gas, api dan lain sebagainya. Makanya pada saat penciptaan bumi bulat nggak ada mencipta tanah, nggak ada. Mencipta air nggak ada. Ya, mencipta gas, api nggak ada. Karena sudah ada bumi belum berbentuk miliaran tahun ketika Yesus sebagai firman. Makanya ada firman, F huruf besar, ada Allah. Allah duduk di tata surga, firman mencipta bumi belum berbentuk, samudra raya, surga, menciptakan banyak hal. Lalu jeda waktu 36,5 miliar tahun, baru 6000 tahun sebelum Masehi, bumi yang belum berbentuk dijadikan bulat. Di situ ada manusia, ada hewan, bintang, sampai matahari, bulan, bintang, sampai nanti sampai Pluto kan galaksinya seperti itu. Kalau Ya, Nabi sudah. Celuk, Pak Tidi, gimana tuh? Saya mau nanya nih. Boleh Kalau Pak Porek? dikit lagi. Kalau Terus tujuan dia turun ke bumi ngapain, Pak? Tujuan dia turun ke bumi, masih jadi manusia. Singkat saja Pak ya, turun ke bumi jadi manusia. Penjelasan ini panjang, tapi Bapak saya kasih singkat itu untuk menggenapi kejadian 3:15 setelah makan buah itu, setelah dosa ya. Maka tujuannya mengalahkan dua kuasa dosa. Satu kuasa dosa waris, satu lagi kuasa hukum Taurat. Dua-duanya Apa yang dimaksud sebagai untuk menebus dosa manusia ya, Pak ya? Tidak, kalau dosa manusia ditebus, dosanya masuk surga, manusianya masuk neraka. Yang ditebus itu manusianya, Pak. Ya. Maksud saya di pemikiran awam saya, Pak ya, kalau menciptakan alam semesta aja sanggup, masa dia nggak bisa untuk mengampuni manusia yang berdosa dan sebagainya? Ya, saya Kenapa juga dia harus turun ke bumi? Saya juga dulu berpikir begitu, Pak. Kalau saya yang jadi Allah nih, Pak. Kalau saya yang jadi Allah, ya, saya dari surga aja. Iya. Ya, kalau saya yang jadi Allah, masalahnya adalah untuk membatalkan Taurat, dia harus mati di salib. Itu dia masalahnya. Kan tujuannya datang ke bumi selain untuk mengalahkan dua kuasa, kuasa dosa dan kuasa hukum Taurat, dia harus mati. Tapi kalau Nabi Celup gimana Pak Tidi? Ah, dia mah ketemu Bapak bertanduk itu. Loh. Nggak bahaya toh. Ya, dia kan di surga katanya ketemu Bapak. Bapaknya bertanduk, ngopi-ngopi, duduk, lalu dia dilayani oleh itu nganterin teh kan, nganterin teh celup. Makanya saya menyebutnya Nabi teh celup, karena katanya dia ada pelayan yang nganter teh celup ke saya katanya. Ya, Rokok. dulu nih. Sekarang saya tanya, emang Pak HTD pernah ke surga? Pak HTD pernah ke surga? Untuk ke surga Pak nggak usah. Pernah ke surga nggak? Untuk ke surga nggak usah datang ke surga, cukup baca Alkitab Pak. Salah, Bapak nggak tahu kondisi di surga seperti apa. Baca Alkitab aja. Bapak nggak bebas bertanya-tanya. Loh, Alkitab itu kan tidak semua ditulis, makanya dibilang Roh Kudus itu akan menyingkapkan hal-hal yang rahasia. Sekarang saya tanya Pak HTD, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Coba Pak HTD jawab, berapa tahun lagi Tuhan Yesus datang? Kira-kira berapa tahun lagi? Kalau datang di awan tahun 4930. Kalau menginjakkan kaki di bumi kerajaan masa 1000 tahun 4965. Bingung deh. Tapi saya punya jawabannya, itu agak panjang ureannya. Nah, begini. Seluruh pendeta di seluruh dunia, ya, seluruh pendeta-pendeta nabi-nabi rasul-rasul itu mengatakan Tuhan Yesus datang itu nggak nyampe 10 tahun lagi. Nah, tiba-tiba ada satu orang di muka bumi berdiri sendiri
Kerajaan Tuhan itu tidak pernah berdiri sendiri. Kerajaan Tuhan itu berdiri secara berjamaah. Jadi nggak bisa kita menjadi pemimpin tunggal atas seluruh bumi. HTD ini mengatakan Yesus datang 4.000 tahun. Sementara seluruh pendeta di seluruh bumi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Artinya dia berdiri sendiri. Dia sudah melanggar perintah Yesus. Karena Yesus itu mendirikan jemaatnya, sifatnya itu bersama-sama, berjemaah. Dibangun oleh 5 jawatan. Makanya Salah, saya Pak. tidak pernah percaya dengan pendeta yang satu ini. Salah, Pak. Dia berdiri sendiri. Tidak ada orang-orang yang mengkonfirmasi omongannya dia. Satu-satunya pendeta di muka bumi ini yang menolak Yesus ya Anda. Salah ya Pak. Sebab yang rame-rame gereja di luar sana itu 85% Tritunggal. Kami Allah Esa. Semua paham. Semua tergabung di gereja kami paham kapan nanti Yesus datang. Anda tidak paham karena Anda 85% penyembah Bapak Iblis. Ngomong naon. Ayo. Anda jangan memframing 85%. Yang saya lihat Anda hanya seorang diri. Anda jangan memframing-framing. Ya, Anda cuma memframing 85%, tapi faktanya Anda cuma berdiri dan keluarga Anda. Hanya 7 orang Anda yang setuju dengan Anda. Hanya 7 orang di muka bumi. Jangan Anda bawa-bawa oneness lah, Tritunggal, nggak ada hubungannya. Itu cuma framing-framing Anda. Yang saya tahu, Anda cuma berdiri di muka bumi ini sendiri mengatakan Yesus datang 4.000 tahun lagi. Hanya Anda. Tidak ada satu nabi-nabi yang mengkonfirmasi. Artinya Anda main tunggal. Tuhan itu tidak pernah main tunggal. Dia selalu mengutus nabi-nabinya berkali-kali supaya perjanjiannya semakin kuat. Udah bantah saja. Satu-satunya itu hanya dari Anda. Bantah pakai ayat kalau bisa. Ya nomor saya kan ada. Keok ya. Saya tulis. Ya. Keok ya, resmi ya. Ya. Resmi keok. Keok mareok. Udah keok ini, udah keok. Tulis pakai ayat ya. Nomor saya ada di mana-mana kok. Mau ikut Zoom kami juga boleh. Kami Zoom 3 jam tuh. Kalau berani masuk. Ayo. Saya Tidak mau ada ayatnya. Yesus datang tahun 4.000. Mana ayatnya? Ya, sudah, itu terlalu Satu-satunya panjang pendeta di muka dijelasin, ya. bumi ini. Itu ada di pelajaran Alkitab kami Pak. Ya sudahlah terlalu jauh ya. Oke yang lain aja. Yang lain dulu nanya. Silakan. Saya mau bertanya. Menurut Bapak, apakah Nabi Isa dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus dalam Alkitab? Ya, dijawab Pak. Oke. Alkitab bahasa Malaysia menulis Isa Al-Masih. Alkitab bahasa Arab Timur menulis Isa Al-Masih. Yang Barat menulis Yasu Al-Masih. Yang Timur itu Arab Saudi, Irak, Iran. Malaysia itu Alkitabnya Isa Al-Masih Pak. Tentu Isa Al-Masih Yesus Kristus karena sama-sama Alkitab. Ya, saya tidak ngomong yang di luar Alkitab terserah Anda. Yang Alkitab saja, Alkitab Malaysia, Alkitab Melayu, Alkitab Arab menulis Isa Al-Masih. Hurufnya sama, kata-katanya sama, bacanya sama. Anda yang di luar Alkitab, tempat kami juga ada Isa Al-Masih tapi beda. Ya monggo silakan. Saya mengatakan Malaysia itu Isa Al-Masih loh. Arab Isa Al-Masih, Arab Timur ya. Kalau Arab Barat Yasu. Tapi kami beda ya silahkan. Hurufnya sama, bacaannya sama kok. Itu jawaban saya. Oke. Tapi kenapa kisah Nabi Isa dalam Al-Quran sangat berbeda dengan kisah Nabi Isa atau Yesus di dalam Alkitab, Pak? Silakan. Ya, monggo silakan Pak. Monggo silakan. Itu kan kitab Anda. Malaysia aja Pak. Malaysia saja. Alkitab Malaysia itu nyebut Isa Al-Masih. Coba Anda bandingkan sama Alkitab Malaysia. Kenapa Malaysia kamu nulis Isa Al-Masih? Sana, pelajari sana Alkitab Malaysia tuh. Bahasa Melayu. Kalau mau Alkitab Arab. Dia juga Isa Al-Masih. Yang saya tanyakan, kisah Nabi Isa di dalam Al-Quran kenapa berbeda? Haleluya, salam saudara-saudara. Saya akan membahas haram merokok menurut agama-agama. Baiklah, pertama saya akan membahas perselisihan paham antara umat Islam, terutama di Indonesia itu Muhammadiyah dan NU. Naik lagi videonya si Gus Miftah bahwa hukum merokok itu menurut Muhammadiyah haram dan menurut NU tergantung katanya. Namun kita tonton dulu video Gus Miftah ini berkaitan dengan merokok, saudara. Merokok. Muhammadiyah mengharamkan, NU memakruhkan. Tapi bagi orang NU, rokok bisa menjadi haram. Kapan? Ketika dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung. Ketika ibu-ibu hamil, maka menjadi haram. Tapi selama tidak, makruh. Muhammadiyah haram. Gara-gara itulah saya mengatakan orang NU masuk surganya lebih dahulu dibandingkan Muhammadiyah. Kenapa? Karena imannya orang NU lebih kuat. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Sementara orang NU nggak percaya, yang membunuh bukan rokok, tapi malaikat Israel alaihissalam. Tapi Muhammadiyah berdiki saya ukur Pak, karena peringatan pemerintah. Jelas sekali
Gus Miftah ini nggak ada otaknya, kosong kayaknya. Cara memandang dan cara melihatnya enteng-enteng supaya orang ketawa. Kalau membahas hukum, tidak segampang dan semudah itu berbicara lantang lancang sekaligus. Nggak boleh main-main di dalam menetapkan perjalanan. Ini berkaitan dengan hukum dan bagaimana berakhlak di tengah masyarakat. Tetapi kalau menurut Gus, Rokok itu membunuhmu, bukan membunuh Nu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Hukum merokok. Saya pribadi kalau berbeda pendapat, ya saya hargai silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja yang menguatkan pada saya, bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal musykilah, nggak ada masalahnya. Tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok, kenapa antum merokok? Begitu. Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan. Jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah, ya Allah jauhkan saya, Allah dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad, tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun, bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Oke. Memang Muhammadiyah menetapkan hukum merokok itu haram. Dengan berbagai macam dalil, termasuk la tusrif. Jangan berlebihan, jangan berfoya-foya, jangan berlebih-lebihan di dalam mengambil sikap terhadap apapun. Itu. Kemudian, jadi di sini ada si Miftah dengan si Adi Hidayat. Yang ketiga, saya ketika di Ma'had Az-Zaitun Indramayu menetapkan rokok itu haram. Guru-guru nggak boleh merokok, karyawan tidak boleh merokok. Dan itu sudah ditetapkan hukum merokok itu, ya nggak usah di ngomongin haram. Bagaimana kalau anakmu yang masih kecil, belum SD sudah dibiasakan merokok, kamu suka? Boleh. Dan ketika saya merokok, itu ketahuan bapak saya ketika SD, saya digantung. Kapok, sekapok-kapoknya. Anak saya 3 laki semua. Saya bilang kepada anak saya, kami bertiga Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, mereka masih SMP dan SD. Saya tunjuk kepada uaknya, Pak D-nya, lihat mulut Pak D-mu itu yang merokok. Betapa jeleknya mulut Pak D-mu itu ketika nyedot rokok. Dan saya bilang sama anak saya, jangankan merokok, nyentuh saja, nyentuh. Haram. Saya bilang begitu. Dan waktu itu saya Muslim. Enggak. Waktu itu saya sudah Kristen. Dan uaknya itu berhenti merokok, tetapi memusuhi saya karena
omongan saya kepada 3 anak saya itu. Kembali kepada saya di Zaitun. Saya masih muslim dan saya guru di sana. Karyawan, guru-guru tidak ada yang berani merokok. Karena sudah ditetapkan. Baik dia di ada pesantren itu ataupun di luar. Karena di luar pun akan ketahuan kalau ada guru yang merokok. Kita punya guru 800 orang. Dan murid 11.000, karyawan 3.000 ketika saya di pesantren itu. Sama-sama menetapkan, mulai dari pimpinan pesantren seluruhnya guru-guru karyawan sepakat. Mamnu'ut tadkhin, tidak boleh merokok. Haram merokok. Mamnu'ut tadkhin, nggak boleh berasap-asap. Sebelum pemerintah mengeluarkan undang-undang, saya dan seluruh karyawan, seluruh guru-guru sudah menetapkan merokok itu haram. Bagaimana dengan murid? Lebih-lebih, maka kalau ada murid ketahuan merokok, karena kan ada sopir-sopir yang membawa makanan, membawa beras, membawa obat-obatan, membawa daging, apa saja. Nah, ada sopir yang membawa rokok dan ngasih kepada murid kami. Ketahuan merokok, bawa itu murid, saya masukkan ke dalam gudang khusus, sampai orang tuanya datang, kemudian anak itu disuruh pulang dengan bapaknya. Pergi kamu, pulang, gara-gara merokok. Boleh nggak begitu? Emang sudah terjadi begitu. Kemudian ditulis di papan besar, gerbang di sana, kemudian kita menulis, tulisannya besar, 2 meter kali 1 meter. Ditulis di situ, merokok jembatan menuju narkoboy. Merokok jembatan menuju narkoboy. Itu tulisan di sana. Apakah saya pernah merokok? Pernah ketika saya kuliah. Tetapi saya nggak pernah kecanduan. Paling belum tentu sekali sebulan itu ngerokok. Kenapa? Karena merokok itu ya enak sebentar. Sekali-sekali. Saya dulu jago catur. Main catur. Kemudian ada teman saya, si Harahap, dari si Pirok. Ini taruhan. Lawan saya itu namanya Eri Zuhari, orang Aceh. Ayo Den, saya dipanggil Den, sama Harahap. Ayo main. Si Harahap taruh 2 bungkus rokok Ji Samsu, si Eri Zuhari 1 bungkus Ji Samsu. Menang saya, ya paling saya dikasih 1 batang sudah cukup. Dan nggak saya ulang-ulangin lagi. Artinya saya sudah tidak suka merokok sejak kuliah. Bahkan sejak kecil memang gara-gara dipukul bapak saya itu saya nggak pernah merokok. Setelah kuliah kan mulai bebas itu di Solo dan di asrama. Walaupun ada beberapa teman saya yang aktif merokok. Termasuk lawan catur saya dan teman yang main taruhan tadi. Saya hanya dipakai taruhan dan untuk memenangkan permainan catur itu. Jadi begitu saudara-saudara. Oke, kita lihat dulu hukum merokok dalam Islam. Memang Al-Quran tidak menetapkan ayat secara jelas sehingga sampai saat ini banyak ditemui muslim itu suka merokok. Lantas bagaimana hukum merokok dalam Islam? Beberapa penjelasan ilmiah terkait masalah kesehatan yang dapat timbul. Slogan ditemui merokok dapat membunuhmu, dan pada dasarnya yang berkaitan dengan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Mengutip buku Quran, kitab kedokteran dan sebagainya, berbagai macam persepsi pandangan saya tentang ngerokok dulu tentu saja saya berantam dengan orang-orang yang NU
isyarat bagi muslim tentang larangan untuk merokok juga, ya kita akan melihat bahwa dapat merugikan diri sendiri, sehingga larangan yang lain karena kasih sayang Allah kepada makhluk. Itu pendapat mengenai rokok. Juga Muhammad bin Ibrahim Ali Syekh, seorang asal Arab, mengatakan, saya pernah ditanya tentang hukum sering dihirup oleh orang-orang yang belum paham tentang haramnya. Maka kami jawab bahwa kami dari kalangan ulama syekh-syekh di Arab dahulu melarang untuk merokok. Jadi tidak ditemukan secara akal waras. Ulama-ulama Islam itu melarang. Nah, bagaimana dengan saya sebagai orang Kristen sekarang ini? Saya akan mendukung apapun yang berkaitan dengan larangan merokok di dalam Kristen. Walaupun pabrik rokok itu dikuasai oleh orang-orang Kristen. Jarum itu pemiliknya orang Kristen taat, bahkan banyak membantu hamba-hamba Tuhan. Tetapi yang jelas sekali saudara-saudara, 2 Korintus 7 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dan dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Pencemaran jasmani itu yang berkaitan dengan tubuh dan pakaian kita. Pakaian kita ini harus bersih dan tidak bau, kalau bisa ya harus disemprot. Ya, itu namanya pencemaran jasmani dan rohani. Jangan sampai kita ikut atau bikin mantra, dongeng, sihir dan sebagainya, nggak boleh. Kita harus menjauhkan diri dari okultisme. Okultisme itu percaya kepada hal-hal yang goib, yang di luar daripada aturan apa yang telah diajarkan Alkitab di dalam hati kita. Itu namanya pencemaran rohani, jasmani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Inilah yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Allah itu tubuh kita ini. Jadi bait Allah itu bukan rumah ibadat dan bukan tempat pertemuan. Alkitab mengatakan bait Allah itu adalah tubuh kita. Dan ada 2 kata, bait Allah dan bait Roh Kudus. Tubuh manusia ini adalah bait Allah dan bait Roh Kudus. Dan ini yang lebih jelas sekali agar pemahaman pelarangan akan melakukan hal-hal yang buruk terhadap merokok itu sudah jelas sekali. Masa Roh Kudus, bait Roh Kudus, bait Allah itu harus dipakai ngerokok atau mabok-mabokan? Enggak akan dilakukan, dan enggak pernah saya lakukan apalagi setelah saya menjadi Kristen ini. Saya akan menjawab seperti, kalau Anda mencari Alkitab, jelas sekali dan banyak ayat yang melarang merokok. Walaupun ada gereja-gereja yang melarang yang membolehkan merokok, bahkan pendetanya banyak yang merokok, penatuanya banyak yang merokok. Sekali lagi, kalau saya melihat seperti itu, hambar rasanya saya jadi orang Kristen. Karena merokok. Karena ada orang Kristen yang merokok. Itu jelas sekali saudara-saudara. Maka saya tidak akan bermain-main untuk hal seperti ini. Apalagi jawaban seperti Ghos Miftah. Perbaiki dirimu Ghos Miftah. Dan dalam hal ini saya setuju dengan Hidayat, Adi Hidayat. Kamu lurus berpikir sekarang ini. Saya setuju dalam satu hal ini. Tapi dalam pengajaran kamu kicau beliau. Kamu seperti beling yang tajam. Tetapi kalau kita injak akan mengeluarkan darah. Ya. Saya jelas sekali berpendapat dalam hal ini, terutama kepada orang-orang Kristen, apa pendapat Pendeta Saifuddin Ibrahim tentang merokok, saya katakan haram.
para penginjil-penginjil saya, semuanya. Saya larang dia merokok. Nggak boleh merokok. Dan begitu bencinya saya dengan merokok. Sama dengan saya membenci ajaran Arab itu sendiri. Haleluya. Terima kasih saudaraku sudah menonton channel saya untuk selama